撞破了屋顶，使得鱼。有话好好说。林守一性子好，我给你还有李华林守。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Sword of Camp Season 2. Tepatnya untuklah episode 15. Di part sebelumnya, Chen Ping'an telah diuji oleh tetua Wen Zheng untuk membuktikan apakah dia pantas untuklah menjadi murid terakhirnya. Dalam pertarungan tersebut Chen Ping'an berhasil membuktikan dengan menembas gunung paling tertinggi. Setelah Chen Ping'an lulus ujian, kini ibu pedang alias Janma haruslah pergi meninggalkannya guys. Dan mereka akanlah bertemu lagi dalam 60 tahun ke depan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari semua itu Wen Zheng meminta kepada Cui Chan untuklah melanjutkan jalan kebenarannya. Tetapi Cui Chan lebih memilih untuklah mati saja. Karena saat ini tubuhnya telah terkena kutukan dari Qi Jingchun. Tiba-tiba Chen Ping'an mengayunkan pedangnya. Tuan Wen Zheng menyerahkan semua ini kepada Chen Ping'an. Jika dia tidak menempuh jalan kebenaran, maka habisi saja dengan pedang. Di dalam ruangan, Wen Zheng memperkenalkan diri kalau dirinya adalah guru dari Qi Jingchun. Sedangkan bocah yang di samping ini adalah Cui Chan. Dia adalah murid pertamanya, kakak senior pertama dari Qi Jingchun. Dia menambahkan, jika berkata Cui Chan mencelakai Qi secara tidak langsung, itu ada benarnya. Seketika Lau Boping, Chen Ping'an, Li Huai menatap tajam ke arahnya Cui Chan guys. Untuk Cui Chan dia benar-benar kesal kepada gurunya. Karena dia suka sekali menarik orang untuklah mencelakai orang juga. Wen Zheng juga menjelaskan, untuk saat ini Cui Chan tidaklah berbahaya. Karena dia hanyalah pecahan jiwa. Cui Chan yang asli adalah guru besar dari dinasti Li. Untuk Cui Dongshan alias Cui Chan, tidak perlu untuklah membahas identitas dia sampailah ke sini. Lebih baik membahas tentang jalan kebenaran. Lantas, Wen Zheng menekankan kepada Chen Ping'an kalau dia inginlah mengambil air sungai waktu darinya. Dengan menggunakan air sungai waktu, semua kenangan dari Chen Ping'an bisalah dilihat guys. Dari semua orang yang ditemui oleh Chen Ping'an, Wen Zheng tertuju kepada Nyonya Chu dan Dewa Gunung alias Weibo. Mereka memang terlihat begitu sangatlah berdosa. Tetapi mereka yang menjadi jahat memiliki masa lalu yang begitu kelam. Jadi orang yang patut dibenci pasti mempunyai sisi yang patut dikasihani. Atau lebih tepatnya, orang yang menjadi jahat dulunya adalah orang baik yang telah disakiti guys. Jadi Wen Zheng memberikan sebuah nasihat. Soal kebaikan, benar atau salah, tergantung pada penilaian hati manusia. Hukum baik dan hukum jahat, semua itu tergantung dengan sudut pandang manusia guys. Sebab manusia ini memiliki pandangan dan perasaan yang berbeda-beda. Menurut guru Wen Zheng, prinsip di dunia ini tidak sepenuhnya baik dan indah. Justru malah kebalikannya. Maka dari itulah harus ada orang yang menjadi sarjana pelajar. Mereka akanlah menjadi penengah dan mencari solusi untuklah menyelesaikan masalah. Namun, Cui Chan mempertanyakan, jika sarjana pelajar tersebutlah yang membawa masalah, siapa yang akan membantunya menyelesaikan masalah tersebut? Layaknya sebuah pepatah berkata, di balik obat ada efek sampingnya, dan efek sampingnya ini memerlukan obat juga. Wen Zheng membalas, semua obat pasti memiliki kandungan racunnya tersendiri. Ini juga berlaku kepada semua orang. Mereka haruslah berhati-hati dalam bertindak. Jadi saran darinya, perkuatlah fondasi dirinya terlebih dahulu, agarlah tidak terhasut dengan apapun. Jadi setiap keputusan, setiap tindakan yang diambil, pasti akanlah berpikir dua kali. Namun, Cui Chan tidaklah setuju. Jika wawasan tidak diterapkan, bagaimana bisa tahu benar atau salah?
Bagi Cui Chan, ini hanyalah simulasi hidup dari tetua Wen Sheng. Ya, sebetulnya perdebatan mereka berdua ini menyinggung masa lalu dari tetua Wen Sheng. Tetua Wen Sheng membalas dari mana dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki wawasan yang begitu jauh. Hasil dari perebutan posisi ketiga dan keempat di masa lalu, jelas-jelas semua orang sudah tahu kalau dia telah dikalahkan. Dan apakah dia lupa? Perdebatan itu haruslah adil dan tenang. Setelah membicarakan tentang fondasi dan wawasan, kini membicarakan tentang etika dan ketertiban, guys. Intinya, pembicaraan ini membahas filosofi tentang kehidupan. Dari kepercayaan, pandangan hidup, pedoman hidup, prinsip, bahkan keputusan, semuanya dibahas. Dari pembahasan itu, hanya ada satu orang yang sudah mencapai wawasan paling tertinggi, yang tak lain adalah Ci Jingjun itu sendiri. Untuk Wen Sheng sebagai gurunya saja sudahlah dilampaui olehnya, guys. Satu pertanyaannya membuat mereka berdua membutuhkan waktu 10 tahun agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang membuat Cui Chan begitu bingung, Ci Jingjun bisa dikatakan sebagai orang yang begitu jenius, tetapi mengapa dia tidak bisa menemukan jalannya sendiri? Wen Sheng membalas, itu sudahlah beda konteks. Jika membahas mengambil jalannya sendiri, itu adalah pembahasan tentang kebebasan. Apakah dia yakin demi keluar dari rumah yang sudah begitu aman, dia bisa untuklah mendapati kebebasannya? Belum tentu, guys. Banyak sekali para jenius yang tetaplah berada di zona nyamannya. Karena kebebasan itu mencangkup seluruhnya. Mereka akanlah berinteraksi dengan dunia luar, seperti bertemu dengan manusia. Yang sudah dijelaskan di awal-awal, hati manusia itu sangatlah rapuh. Sedikit salah gerakan atau salah kata pasti akanlah menyinggungnya, guys. Jadi ya, saran dari guru Wen Sheng, jika inginlah mencapai semua itu, seperti pondasi yang kuat, wawasan yang tinggi, dan menjadi orang yang begitu bebas, maka haruslah mengikuti sesuai urutan. Pertama-tama, kuatkanlah fondasinya, tingkatkan wawasannya, seperti pandangan hidup, pedoman hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai lainnya. Barulah dia bisa mengambil keputusan untuklah keluar dari rumah yang begitu nyaman. Chen Ping'an akhirnya mengerti kalau hidup itu layaknya seperti aliran sungai. Maka dari itulah guru Wen Sheng meminjam air sungai waktu milik dari Chen Ping'an untuklah melihat semua masa lalu dia. Dari proses pertama dia sampailah menjadi seperti ini sudah termasuk dalam 3 kategori tersebut. Fondasinya sudahlah terpenuhi, wawasannya juga sudah terpenuhi, kebebasan juga sudahlah menyertainya. Gila, episode ini benar-benar berat. Sekali lagi, pertanyaan dari guru Wen Sheng, apakah Chen Ping'an bersedia untuklah mengikuti pengaturan dari Ci Jingjun serta menjadi murid terakhirnya? Sayangnya, kita tidak diberitahu jawaban dari Chen Ping'an. Namun, setelah percakapan tersebut, terlihat guru Wen Sheng memberikan sebuah buku yang bertuliskan 5.000 kata Dao. Waduh, bakal jadi cencang-seng ini, guys. Untuk Cui Chan sendiri ya, dia benar-benar begitu bosan. Karena lagi dan lagi, dia haruslah bertemu dengan gurunya, guys. Lalu, di sore hari, Chen Ping'an sedanglah memancing dengan putra mahkota dinasti Lu, yang tak lain adalah Yu Lu. Dia juga memiliki masa lalu yang begitu kelam. Di sampingnya adalah si Ling Ye, sebagai anggota dari klan Dewa Angin Xie. Dia juga memiliki masa lalu yang begitu kelam. Seharusnya dia berhasil untuklah mencapai tingkat ke-8. Sangat disayangkan untuk sang permaisuri dinasti Li telah menyegel titik akupunturnya dengan paku pengekang naga, yang membuat dirinya jatuh ke dalam situasi seperti ini. Dan semua permasalahan ini diakibatkan oleh klan Lu yang rela menjadi budak dari dinasti Li. Untuk Chen Ping'an, dia langsunglah pergi dari sana. Dia tidaklah mau terlibat dalam permasalahan mereka berdua. Tidak lama dari itu, datanglah Cui Chan dengan mengakui saat ini sebagian besar kultivasinya sudahlah menghilang.
Jadi ya, jika mereka berdua memiliki dendam kepadanya, maka cepat-cepatlah bertindak. Sayangnya, mereka berdua sama sekali tidaklah bertindak. Sampailah Cui Chan membandingkan mereka berdua dengan Chen Ping'an yang selalu bertindak dengan cepat dan mengambil keputusan dengan tepat. Namun, Cui Chan juga sangat menyayangkan kebaikan dari Chen Ping'an, membuat dirinya selalu dianggap sebagai orang baik yang begitu bodoh. Meski dianggap seperti itu, Chen Ping'an bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi. Intinya, pandangan dari semua orang hanya melihat dari luarnya saja. Jika mereka tahu Chen Ping'an yang asli, begitu sudah memutuskan sesuatu, dia akanlah bertindak dengan sangat tegas. Contoh nyatanya, seperti Chen Ping'an inginlah menghabisi nyawanya, guys. Tetapi, mereka berdua hanyalah berkata omong kosong di depan Chen Ping'an, bahkan mencoba untuklah meremehkannya, sehingga mereka berdua digampar oleh Cui Chan. Dengan keadaan mereka seperti ini, apakah pantas meremehkan Chen Ping'an? Dia memberitahu Chen Ping'an sekarang adalah gurunya, sehingga mereka berdua dipukuli. Tetapi tiba-tiba Chen Ping'an berada di sana untuklah mengajak mereka berdua makan. Melihat Cui Chan sedanglah memukuli dua bawahannya, Chen Ping'an langsunglah mengejar-ngejarnya. Pada malam harinya, ternyata jawaban dari Chen Ping'an, dia menolak menjadi murid terakhir dari Wen Sheng. Namun ya, Wen Sheng sama sekali tidaklah marah, meskipun ada sedikit merasa kecewa. Alasannya, Chen Ping'an merasa dia bukanlah orang yang mampu mendalami ilmu hingga tingkat tinggi. Wen Sheng mempertanyakan, apakah nantinya dia akanlah berubah pikiran? Chen Ping'an mengiyakannya. Namun, jika suatu saat itu terjadi dan guru Wen Sheng tidak lagi mau menerima murid, dia juga tidak akanlah mempermasalahkannya. Mendengar perkataan ini ya, membuat guru Wen Sheng semakinlah rindu kepada Qi Jingjun, karena untuk Chen Ping'an benar-benar sangatlah mirip dengannya. Jadi ya, berhubung waktunya belum tepat, dia tidak akanlah mempersulit Chen Ping'an. Dia akanlah menunggu Chen Ping'an sampailah berubah pikiran. Dan dia mengakui untuk tusuk konde milik Qi Jingjun, dialah yang mengambilnya dengan alasan agar dia menjalani hidup dengan begitu aman dan sederhana. Karena ya, jika tusuk konde tersebut berada di kepalanya, sudah menjadi pusat perhatian, guys. Lalu, dia memberikan sebuah batu yang disebut sebagai bakal pedang, dan dia namakan sebagai Xiao Feng Tu. Dan Chen Ping'an diminta untuklah membawanya ke Gunung Sui dan minumlah arak sepuasnya. Setelah menerima pemberiannya, guru Wen Sheng memberikan sebuah pepatah. Para tetua duduk membahas kebenaran, sedangkan para pemuda bangkit untuklah melaksanakannya. Kalian pasti mengertilah. Alhasil, guru Wen Sheng meminum arak berlebihan yang membuat dia mabuk berat. Chen Ping'an yang menggendongnya pulang terus-terusan disarankan, selagi dirinya masih muda, minumlah arak sebanyak-banyaknya. Karena waktu tidak ada yang tahu, dan jangan pernah takut untuklah membuat kesalahan. Terlebih, jika mengejar kehidupan tanpa kesalahan, maka kalian tidak akanlah tahu di mana letak kesalahannya, guys. Dan semua itu tidak akanlah disesali, karena itu masuk dalam sebuah pengalaman. Dan pesan dia kepada Li Boping, kalau dia haruslah menghargai semua perkataan dari Chen Ping'an. Dia yakin kalau Chen Ping'an akanlah menjadi Qi Jingjun yang kedua. Begitu juga Chen Ping'an dipertanyakan, jika suatu saat nanti para cendekiawan mengkritik Boping, kalau dia telah menyukai gurunya sendiri alias Chen Ping'an, apa yang akan dilakukan oleh Chen Ping'an? Bagi Boping, menyukai bukan berarti jatuh cinta. Arti menyukai itu juga sangatlah luas ya. Contohnya, kalian suka dengan teman-teman kalian, dengan cara nongkrong, dengan cara berbicaranya, itu termasuk menyukai, guys. Jawaban dari Chen Ping'an, jika mereka mengkritik hal tersebut, maka ya para cendekiawan ini akanlah berbalas tinju dengannya. Wadah. Jadi permintaan dari Chen Ping'an,
Jika nantinya itu benar-benar terjadi, maka Boping haruslah memberitahu kepadanya. Sekalipun dia berada di tempat yang begitu jauh, dia akanlah datang untuk melindunginya. Mendengar itu, Guru Wenseng mengucapkan, inilah semangat para pemuda. Bahu seorang pemuda haruslah seperti ini. Gila, udah mabuk berat, tapi masih memberikan sebuah nasihat. Gelo. 少年郎的肩头。说你就跟人说，这是我小师叔哎。 Keesokan paginya, Guru Wenseng haruslah berpisah dengan mereka. Dia menyerahkan setengah cuican kepada Chen Ping'an dan meminta ajarkanlah semua perbuatan baik kepadanya, karena Cuichan telah memilih salah jalan. Sebagian besar kesalahannya itu berasal darinya juga. Dulu dia salah untuklah mendidiknya. Jadi ya, untuk saat ini harapan terakhir dia adalah Chen Ping'an. Pesan terakhir dari Guru Wenseng, kelak nanti janganlah menutup mata dan telinga terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Jika mereka menutup mata dan telinga, pasti nantinya mereka akanlah sangat terluka. Dan pesan kepada Li Boping, janganlah cepat-cepat menjadi dewasa, karena makin dewasa makin banyak hal yang di luar kendali. Betul sekali. Dan mereka pun berpamitan. 小宝就会有老死的那天。走喽！ Sesingkatnya, mereka pun tiba di dinasti Sui yang telah disambut oleh Gao Xuan sebagai sang pangeran, guys. Dan dia mengenal dekat dengan Chen Ping'an. Namun ya, Chen Ping'an selalu waspada terhadapnya karena dulu di desanya dia juga membawa masalah besar, guys. Ketika berada di dalam kota, mereka disambut para warga dengan begitu hangat. Alasannya, karena Tuan Qi Jingchun sangatlah terkenal di dinasti Sui, guys. Setibanya di Akademi Sanya, sudah banyak sekali para praktisi yang berjaga di setiap sudut gunung, guys. Gelo. Entah ini niat jahat atau niat baik, masihlah belum diketahui ya. Namun guys, tugas dari Chen Ping'an sudahlah selesai. Tugas yang sebenarnya dari Qi Jingchun untuklah Chen Ping'an hanyalah mengantarkan mereka bertiga sampai ke Akademi Sanya. Setelah itu, dia haruslah pergi untuk meninggalkan mereka bertiga dan tidak boleh bertemu sama sekali. Jadi ya, di dalam perjalanan, Chen Ping'an menuliskan 3 surat perpisahan kepada ketiga bocahnya, seperti Lin Huai, Li Boping, dan Lin Soyi. Pesan yang dituliskan oleh Chen Ping'an kepada Li Boping, dia tidaklah masuk ke akademi, bukan berarti dia tidak inginlah menjadi guru yang begitu baik kepadanya. Namun, dia memiliki jalannya sendiri. Harapan Chen Ping'an kepada mereka bertiga, belajarlah dengan begitu giat. Kelak mereka berhasil, maka Chen Ping'an bisa membanggakan mereka kepada seluruh orang lain. Untuk Li Boping, dia terus berlari untuklah mencari keberadaan dari Chen Ping'an. 我会去你家里报平安。这一路上我也没帮什么大忙，书的字写的不好，你们可别肯定吃苦啊。我给你衣服好，林守一性子冷，如果觉得不好看，藏起来就是，可以找他们2个帮忙。子小，以后你要多找他玩，事情都交代的差不多了，哪怕欠了他们人情。 Dan pesan terakhirnya hanya tertuliskan 1 kata, maaf. Dan di akhir-akhir scene kita diperlihatkan isi dari 3 surat untuk Li Boping, Lin Soyi, dan Li Huai. Yang bisa berbahasa Mandarin, kalian bisalah lihat ya. Dan tugas pertama dari Chen Ping'an selesai. Dengan nama tugasnya, mengantar sejauh apapun pada akhirnya tetap harus berpisah. Itulah yang ditugaskan oleh Qi Jingchun. Dan bagi yang bertanya-tanya tentang umur mereka semua, di tahun ini, Chen Ping'an berusia 14 tahun, Cui Dongshan alias Cuichan berusia 15 tahun, untuk Lin Soyi berusia 12 tahun,
Li Boping berusia 9 tahun dan Lin Huai berusia 7 tahun guys. Untuk Yulu 14 tahun, Xie berusia 13 tahun. Gila, masih muda semua, tetapi mengerti filosofi kehidupan. Untuk di episode kali ini, benar-benar begitu berat, tetapi mendapati sebuah makna kehidupan, serta mengandung bawang, karena di akhir-akhir perpisahan Cenpingan dengan ketiga bocah yang dia sayangi guys. Dari episode ini, ada satu kalimat yang sangatlah Mimin sukai. Itu kalimat dari Guru Wenseng. Dia berkata, janganlah cepat-cepat dewasa. Semakin dewasa, makin banyak hal yang sulit untuklah dikendalikan. Baju dan sepatu semakin baru, semakinlah bagus. Teman semakin lama, semakinlah bagus, alias sahabat. Ketika sudah tua, akan tiba hari kematian karena usia. Itulah yang namanya perjalanan hidup. Maka dari itulah, Guru Wenseng berkata, selagi masih ada waktu, janganlah takut untuk berbuat kesalahan dalam mengejar kehidupan, agarlah nantinya ketika mereka melewati usia-usia tersebut, mereka tidak akanlah menyesalinya. Wah, gila. Suka banget kata-kata seperti ini ya. Kayak benar-benar memotivasi hidup, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 联手一性子，我给你，还有李怀联手。